Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita belajar dengan firman Tuhan. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan berikan pewahyuan kepada setiap kami untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dengan satu tema, memelihara iman yang menyelamatkan. Puji Tuhan. Ayat yang ke-17 berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan iman itu timbul, tumbuh, berkembang oleh firman Kristus. Firman Kristuslah yang membuat iman saudara dan saya bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Mengapa iman kita harus bertumbuh? Mengapa iman kita harus dipelihara? Nah, coba kita baca dalam ayat yang ke-9. Ayat 9 berkata demikian, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percaya itu standar dengan iman. Ya, percaya itu standar dengan iman. Iman itu Bapak Ibu Saudara harus dipelihara sedemikian rupa. Bagaimana supaya iman itu kita bisa bertumbuh? Iman kita bisa berkembang, bisa berbuah. Syaratnya yang pertama, kita harus senantiasa mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus didengar, dibaca dan didengar. Ya. Setiap hari firman itu harus dibaca dan didengar. Supaya apa? Supaya iman kita terus timbul dan timbul. Iman kita akan terus bertumbuh dan bertumbuh ketika kita senantiasa mendengar firman Tuhan. Dalam masa-masa yang sibuk, dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa yang sukar, pergunakan waktu, sisihkan waktu barang sejenak untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, dan untuk merenungkan firman Tuhan. Ketika firman itu direnungkan, ya, setelah direnungkan, saudara ada kesempatan, saudara bisa membagikan firman itu. Supaya apa? Supaya saudara kita, teman kita, sahabat kita juga imannya bisa timbul, imannya bisa bangkit, imannya bisa bertumbuh, imannya bisa berkembang, imannya bisa berbuah. Buahnya apa saudara? Alkitab mencatat dengan jelas. Ya, sangat jelas Alkitab mengatakan. Ya. Ayat ini berkata dengan jelas. Ya. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di mana?
di dalam hatimu. Percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya. Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Keselamatan Bapak Ibu Saudara adalah keselamatan yang hakiki. Keselamatan Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang kekal. Dengan senantiasa mengaku, dengan senantiasa percaya di dalam hati. Percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dalam ayat yang ke-10 lebih jelas lagi, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia modern, dunia akhir zaman, orang susah untuk berpikir tentang keselamatan, untuk berpikir tentang Tuhan. Apalagi kalau sudah ketemu dengan orang-orang yang hidupnya sudah mapan, sudah serba berkecukupan, hidupnya tidak ada masalah. Untuk diajak berbicara tentang Tuhan itu susah. Untuk berbicara tentang keselamatan itu susah. Menganggapnya tidak penting. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, sampai kapanpun yang namanya keselamatan itu dibutuhkan oleh setiap orang. Saudara suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, saudara suatu saat pasti akan mengalami, akan merasakan, akan membutuhkan yang namanya keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebelum alam menuntut saudara dan saya, untuk saudara dan saya percaya kepada Allah yang di dalam Yesus Kristus, mari kita bangkitkan iman percaya kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan dengan melalui apa? Baca firman Tuhan. Karena firman Allah akan membuat iman kita bertumbuh, berkembang dan berbuah bagi kemuliaan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Segala hormat, puji dan syukur, kemuliaan dan kejayaan hanya bagi Bapa di surga. Karena korban di atas kayu salib gunung Golgota yang telah menyelamatkan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Memberkati seluruh jemaatmu, anak-anakmu, umatmu yang telah mendengar firman-Mu ini Tuhan. Berkati, berikan kekuatan, keteguhan, agar tetap setia mengiring Engkau sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.